Oke guys, bertemu lagi bersama saya Truck Driver. Ya guys, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai lowering kit ya. Jadi X-Rail D32 saya, ini ada D32 saya sekarang ya. D32 saya ini sekarang masih standar ketinggiannya, belum ada modifikasi pada per ya. Jadi ini kalau dilihat nih kan 7 jarian ini. Nah ini 2 jari lagi, biasanya 7 jari belakang. Terus habis itu untuk bagian depan, nah bagian depan ini 5 jari ya. Nah ini 5 jari. Nah, iya. Oke 5 jari ya guys ya. Nah, nantinya saya akan mengganti dengan per HNR ya. Per HNR itu katanya sih bisa 3 jari rata gitu. Nah, saya berharap sih bisa seperti itu ya agar tampilannya bisa lebih cakep lagi gitu. Dan moga-moga kenyamanannya tidak kurang gitu. Nanti akan saya review juga untuk kenyamanannya ya. Nah, tentunya yang saya siapkan untuk melakukan pemendekan itu apa aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan secara proper, bukan hanya ini aja ya, kita beli per aja, terus yang lain-lain kita biarin. Nah, itu kurang tepat karena nanti bisa menyebabkan pembongkaran itu bolak-balik gitu kan, nanti malah lebih capek ya. Jadinya gimana guys? Nah, jadinya seperti ini. Jadinya yang pertama ini kalau pada ekstril ya, terutama ya ekstril itu kan super shocknya juga rusak. Daripada kita bolak-balik ganti nanti sudah pasang terus dibongkar lagi karena rusak, sekalian ganti ya. Nah ini jadi super shock. Kalau rekomendasi saya pakai merek RBI ya. RBI ini bagus kualitasnya dan harganya juga nggak terlalu mahal ya. Harganya 600.000 gitu, daripada beli ori kan jauh lebih mahal gitu ya. Kalau mau ngirit bisa RBI ini. Ini lo harusnya bisa awet ya karena mereknya ini cukup dikenal baik gitu, bukan merek KW-KW-an gitulah, aftermarket lah hitungnya. Habis itu stopper nih juga sekalian ya. Jadi stopper ini untuk jaga-jaga kalau misal perlu dipotong ya bagian depan. Jadi kenapa dipotong? Karena kalau menurut dari informasi yang saya dapat, dipotong itu supaya jarak suspensinya itu lebih main gitu ya. Karena kan kalau pakai lowering kit tentunya itu jarak main shocknya lebih dikit itu. Nah kalau dipotong ini nanti jarak mainnya itu bisa lebih baik lagi. Nah ini saya beli punya Protoflex. Kalau untuk XR T322 menurut informasi itu 22 mm ya. Ya nanti kita coba, nggak tahu PNP atau enggak ya. Nah ini beli dua. Sebenarnya belakang lebih baik ganti juga sih atau nanti langsung dipotong, tergantung ini sih preferensi masing-masing. Nah kalau ini gas ini sekalian, kalau ini ya ini filter udara. Nah habis itu ini shock breaker saya ganti sekalian yang bagian depan ya, karena yang bagian belakang ini kan masih orisinil sama masih bagus gitu, itu gak perlu ganti. Tapi yang depan ini kebetulan saya kan pakai shockbreaker merek Trivindo ya, saya sudah pakai 2 tahun. Nanti mungkin ke depan saya juga akan revisi pemakaian Trivindo selama 3 tahun sih kalau saya. 3 tahun gitu gimana. Nah cumanya menurut saya 2 tahun setengah itu sudah mulai kurang enak ya. Trivindo itu sudah mulai kayak naik anak itu empuk, tapi empuknya itu nggak stabil, kayak kiri sama kanannya itu reboundnya itu gimana ya bisa dibilang ya, yang kiri misalnya lebih empuk, yang kanan enggak, pokoknya kayak intinya tuh gelodak-gelodak kayak gitu lah, nggak enak banget. Nah saya ganti pakai punyanya Bensko ini ya. Bensko ini sih dibilang merek yang bagus banget, kayak kelas-kelasnya Tain gitu, enggak ya, jauh banget gitu. Terus Bensko ini kelasnya itu ya kelasnya barang-barang China sebenarnya sih bisa dibilang, walaupun ini katanya barang Jerman ya, tapi ini barangnya produksi dari China sih menurut saya. Cuma kualitasnya oke gitu. QN quality controlnya ya, QNC-nya itu bagus. Kalau dibanding Trivindo ya jauh gitu. Trivindo kan harganya itu depan itu 700.000 satu set gitu ya. Kalau ini sedangkan harganya ini 1,4 atau 1,4 satu set bagian depan gitu. Belum yang belakang. Nanti belakang mungkin saya nyusul ya. Kebetulan ada temen yang sedang menjual shock breakernya, baru pakai sebentar merek Bilstein gitu ya. Nah ya nanti coba kita lihat informasinya gitu, kelanjutannya seperti apa. Nah ini terus habis itu yang ini ya pernya ya. Sebentar saya pindah arah. Nah ini jadi per ya, ini pernya. Ini HNR Ori ya, jadi saya beli dari, saya langsung ngomong aja, saya ini bukan promosi ya, dari Jaya Abadi Auto itu. Cuma stoknya kayaknya lagi habis sih, baru saya beli. Nah ini guys. Nah ini untuk bagian belakang sih kalau yang ini. Terus ini saya taruh di bawah semua gitu, per-pernya gitu. Nah ini ya punyanya HNR, katanya sih ada banyak yang bilang nyaman sih, tapi banyak beberapa orang bilangnya nggak nyaman gitu, katanya keras kah gimana. Cuma ya nanti moment of truthnya atau kenyataannya nanti kita akan coba dulu gitu. Kalau nggak coba kan kita nggak tahu ya sebenarnya ini enak atau nggak gitu. Nah ini punya ori ya masih ya. Kita juga dapat kertas-kertasnya. Nah ini ada kertas, sebentar, aduh agak susah banget naruhnya. Nah ini kertas-kertasnya, tapi ini bukan kertas panduan sih kayaknya sih. Ini cuma kayak kertas garansi atau gimana itu. Terus dapat surat juga ya. Nah ini suratnya ini untuk peringatan-peringatan ya, lumrah-lumrah aja gitu lah. Nah nanti kita akan lanjut lagi ke bengkel. Kebetulan bengkel kan masih tutup ya, ini masih jam
6.50 gitu kisarannya. Nanti bengkel buka jam 8, jam 7.30 saya berangkat. Nah ini sementara saya review terlebih dahulu ya, nanti part yang saya bawa ada apa aja gitu. Ya intinya inilah, shock breaker tuh kalau bisa ganti. Terus habis itu support shock, stopper, ya pokok part-part penumpang lain. Kalau yang lain ada yang terlihat yang jelek sekalian bisa diganti gitu. Ya guys, jadi ini prosesnya ya pada saat di bengkel. Ini juga sempat dicek support shocknya itu bengkok. Nah habis itu dites, dipakai jalan dan sebagainya, dan akhirnya selesai. Oke guys, jadi saya tadi sudah dari bengkel di Sedati, di bengkelnya Pak Manap ya. Jadi ya, saya perbaiki untuk kemarin tuh sempat saya pemasangan, tapi saya nggak sebut nama ya. Saya pemasangan ternyata pernya kurang pas gitu, kurang pas sehingga akhirnya saya bawa ke bengkel lain. Di mana bengkel langganan saya ini ya sudah terbiasa off road di daerah Sedati, namanya itu bengkel Pak Manap gitu sih. Nah, Manap Jaya ya gitu ya. Ini hasilnya bagus banget. Jadinya ini suspensi mobil saya ini juga jadi bagus gitu ya, nggak bermasalah. Kemarin sempet bunyi-bunyi gitu, saya juga lumayan bingung ada apa ini. Ternyata masalahnya itu. Terus kemarin itu juga orangnya nggak bisa pasang per belakang gitu ya. Padahal gampang, armnya tinggal ditekan aja gitu sudah bisa masuk gitu ya untuk per HNR. Nah hasilnya gimana? Hasilnya itu enak banget ya ini. Jadi saya sudah pakai, sangat stabil tapi gak keras. Dibilang keras enggak. Jadi resepnya saya itu yang depan protoflag itu dipotong satu ulir ya. Jadi protoflag itu maksudnya stoppernya kan ada ulirnya gitu. Ulirnya itu dipotong satu. Nah habis itu yang bagian belakang juga dipotong satu gitu. Itu supaya pas gitu. Fitment yang didapatkan tuh kalau di saya ya, depan tuh 4 jari, belakang itu 3 jari. Agak unik sih fitmentnya, tapi bagus banget sih menurut saya tetap ya. Walaupun mungkin kalau berdasarkan rumus fitment itu harusnya itu misalnya 3 jari ya 3 jari, belakang depan 2 jari gitu. Nah tapi ini oke aja sih, nggak masalah menurut saya. Malah naikannya apa nih, oke banget ya, so far so good gitu. Nah kita akan lanjut lagi ke bengkel Sporing. Ya guys, jadi perjalanan ke tempat Sporing ini cukup macet banget ya. Kita ini sekarang berada di daerah Waru. Daerah Waru ini jalanannya cukup bisa dibilang lumayan ekstrim lah ya, banyak gerunduk-gerundukan. Terus tadi saya juga pergi ke tempat usaha saya di daerah Griomapan. Griomapan itu juga jalanannya itu ground jalan semua pokoknya kiri. Kan cuma sekarang lagi ada perbaikan gitu ya. Ya moga-moga bisa jadi bagus. Nah, cuma intinya tadi pas lewat jalan jelek sih saya menggunakan per HNR ini, naikannya ya agak keras sih. Kalau lewat jalan jelek itu lumayan terasa ya, tapi dibilang nggak nyaman bahkan enggak sampai kayak, maksudnya kayak nggak layak pakai, enggak, masih tergolong sangat layak pakai kok menurut saya. Nah tapi kalau jalan-jalan yang kayak keriting apa, dia lebih enak, lebih stabil, dia nggak kayak guncang-guncang banget gitu, enggak. Jadi menurut saya sih oke banget deh. Jadi ini pernya Extrail ini ya, punyanya HNR ini sangat mendukung sekali. Nah nanti kita ini tinggal sporing aja ya, karena kita sudah tadi dicek ternyata juga shock breaker yang kiri itu ada kesalahan pemasangan dari bengkel sebelumnya. Jadi dia punya itu kayak melingsi gitu. Melingsi itu maksudnya kayak nggak masuk dudukannya, ulirnya itu nggak terlalu masuk ke dudukannya, jadi bisa buat bunyi-bunyi setiap belok gitu di per kirinya. Nah itu lumayan buat saya pusing juga sih tadi, astaga kok bisa gini ya kan. Tapi ya udahlah, mau nggak mau kan, gimana lagi dah, anggap aja buang sial gitu kemarin. Nah, sekarang sudah beres, mobil sudah ceper tapi nyaman. Jadi per HNR ini so far so good banget ya. Saya pakai dalam waktu 2 hari sih hitungannya ya, karena kemarin kan saya pakai cuma, kalau kemarin tuh bagian depan aja, jadi cuma depan tok yang dipakai, belakang itu belum, karena bengkel sebelumnya nggak mampu gitu ya. Nah habis itu sekarang sudah dua-duanya dan rasanya masih oke, nyaman banget gitu. Saya rasa di tol ini bakal enak banget ini mobil ya. Pokoknya masalah lowering kit tuh kalau aftermarket tuh sebenarnya, kalau dari pandangan saya itu nggak masalah sih. Nggak masalah, kenapa? Karena dia sudah ada risetnya gitu ya, selama nggak pakai sport kit ya. Kalau sport kit itu kan pendek banget gitu ya, itu otomatis kan juga gak enak. Tapi kalau ini kan dia nggak pendek, jadi otomatis dia ini juga bisa dikatakan nyaman, di riset untuk harian gitu. Apalagi pabrik ya, jadi bukan custom sembarangan gitu. Enak banget kok. Ini saya lewat jalan-jalan jelek apa, goyangannya juga masuk akal semua ya. Entah karena racikan atau gimana, tapi yang pasti enak. Ya guys, jadi pada hari ini kita ke ini ya, Langkah Jayaban. Langkah Jayaban. Nanti kita mau sporing si Extrail ini kan habis Februari ya. Jadi fitmentnya gimana? Mari kita lihat ya. Jadi nah jadinya seperti ini. Hanya saja kendalanya satu, kendalanya itu yang belakang 3 jari, yang depannya itu 4 jari setelah menggunakan HNR. Jadi lumayan ini ya, lumayan sedikit dongak dikit, tapi menurut saya bagus aja sih.